Kisah dimulai saat Mak Lampir membuka tabir masa lalu Kiai Jabat dan Kiai Basari. Sebenarnya, tunjukkan pada kami semua kehidupan masa lalu Basari, Jabat dan Bidara. Dikala itu Kiai Jabat sedang bertarung dengan Raden Aradia, di mana dia cemburu ketika gadis pujaannya Sri Asih masih berhubungan dengan Kiai Jabat. Pertarungan sengit pun tak terhindarkan, mereka berdua mengeluarkan seluruh kemampuan untuk menunjukkan siapa yang menang dan siapa yang pantas untuk mendampingi Sri Asih. Pasukan dari Raden Aradia pun telah datang, di mana mereka mendapatkan mandat untuk mencari Raden Aradia dan membawanya pulang ke istana. Untuk mencari Raden. Bukankah aku sudah bilang pada Rama bahwa aku menengok calon istriku? Iya, tapi kalau sampai 3 hari tidak ada kabar beritanya, Rama Raden mengira telah terjadi apa-apa. Mari pulang, Raden. Tidak, Paman. Aku mau ke rumah Demang Banjar. Terserah Paman, mau pulang atau mau ikut. Kami ikut. Tapi setelah itu... Raden Aradia pun kekeh tidak mau pulang sebelum pujaannya Sri Asih mau menerima cintanya. Raden pun pergi ke Ki Demang yang merupakan ayahanda dari Sri Asih. Raden Aditya menginginkan agar Ki Demang sebagai ayahanda Sri Asih dapat menjauhkan Jabat dengan Sri Asih. Sekali-kali Ki Demang pergi ke perguruan Gelang Mecara secara diam-diam. Buktikan kebenaran perkataanku. Terserah Ki Demang. Jika Ki Demang menghendaki Sri Asih menjadi istriku, Ki Demang harus bisa mencegah Sri Asih berhubungan dengan Jabat. Percayalah kepada saya, Raden. Saya akan mencegah putri saya, baik dengan cara halus atau paksa. Ingat, Ki... Ayah? Asih, ayah mau bicara. Kita bicara di dalam saja, Ayah. Tidak, di sini saja. Jabat, kau pasti sudah mengerti. Putriku sudah mempunyai calon suami. Kau tahu siapa calon suaminya? Seorang putra bupati yang akan menggantikan kedudukan ayahnya. Setelah berhasil memisahkan Sri Asih dengan Jabat, Kiai Jabat pun memutuskan untuk pergi ke Gunung Jamalkan agar dapat berguru kepada Kiai Manut Jaya, atas saran dari guru dari Padepokan. Seharusnya 2 tahun lagi kau menyelesaikan pelajaranmu. Ada masalah apa? Tidak ada, Kiai. Masalah perempuan? Di sanalah Kiai Jabat mendapatkan ilmu mandraguna yang dapat menembus alam gaib menjadi benteng untuk membasmi kejahatan dan ilmu hitam yang mulai merusak akidah masyarakat. Gunung Jabal Kat. Di sana ada seorang kiai yang sedang uslah, tapa brata, sehingga mendapatkan ilmu yang sejati. Bergurulah kepadanya. Siapa namanya, Kiai? Kiai Manonjaya. Dia sendiri menyebut dirinya Ki Semar. Padanya nanti, kamu bisa meneruskan pelajaran yang kau terima di sini. Dan kalau beruntung, kamu bisa menyerap berbagai macam ilmu gaib yang tidak dimiliki oleh orang lain. Di sisi kehidupan lainnya, Lindu Aji sebagai tokoh pembela Islam dan kebenaran mendapatkan rayuan dari gadis yang berparas cantik utusan kompeni yaitu Nona Kori. Nona Kori ditugaskan untuk membujuk Lindu Aji agar bergabung dengan kompeni. Gila pada Nona. Menyebut namaku saja dia tidak becus. Jangan-jangan batu ini juga cuma rekayasa dukun Kartis saja untuk mendapatkan uang dariku. Jangan buruk sangka dulu. Kita buktikan saja kebenarannya. Kita tanam sesuai dengan petunjuknya. Dengan ajian jaran goyang pemikat lawan jenis, gadis itu melakukan guna-guna kepada Lindu Aji. Tuan Lindu Aji, Iya, bagaimana pandangan Tuan tentang diriku? luar biasa cantiknya. Betul? Mm-mm. Tidak bohong. Tuan mencintai aku? Mm-mm. Ciumlah tanganku. Ciumlah keningku.
Tetapi dengan ilmu karunagan yang tinggi, Lindu Aji dapat terbebaskan dari guna-guna jaran goyang milik Nona Kori utusan kompeni tersebut. Katakan padamu, jika Pakku mencium sesuatu aroma. Katakan bau apa? Belum, Kanjeng. Belum bau apa-apa. Cium. Bau wangi, Kanjeng. Kurang ajar. Aku diguna-guna. Di sisi itu Sri Asih yang tidak mau dijodohkan dengan Raden Aradia memberikan tantangan, jika Raden Aradia menang dia akan setuju menikah dengan Raden Aradia, tetapi jika dia kalah Raden Aradia pun harus menjauhi Sri Asih dan tidak mengejarnya kembali. Jadi istri? Jelas, aku sudah meminang pada ayahmu, dan ayahmu sudah menyetujuinya. Baik. Saya bersedia menjadi istri Raden. Asalkan Raden bisa mengalahkan saya. Boleh. Raden harus bisa mengambil 3 tusuk konde di sanggul saya ini. Tapi Raden harus berada di dalam lingkaran. Sedangkan saya di luar. Jika saya bisa mengeluarkan Raden dari lingkaran itu, berarti Raden kalah. Tapi sebaliknya, kalau Raden bisa memasukkan saya ke dalam lingkaran sampai hitungan ke-10, berarti saya yang kalah. Bagaimana? Baik. Kapan? Di dalam tantangan itu pun Raden Aradia tidak mampu memenangkannya dari Sri Asih, dia pun menerima kekalahan tersebut dan akan menjauhi Sri Asih. Pongala, hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lihat. Dengan gagalnya Nona Kori membawa Lindu Aji untuk bergabung bersama kompeni, Ki Demang yang menjadi kaki tangan para menir meminta agar membawa pasukan kompeni untuk menangkap mati atau hidup Lindu Aji. Siap, Mayor. Bawa kompimu. Ikuti Demang Antawirya. Seret Lindu Aji ke markas, baik hidup atau mati. Siap, Mayor. Aku telah membuat kekhilafan, sehingga kita telah disusupi oleh musuh. Penyusupnya sekarang sudah kita kendalikan. Tapi yang lain sempat melarikan diri. Aku yakin dia akan kembali dengan membawa pasukan yang cukup besar. Tenang, tenang saudara-saudara. Tenang saudara-saudara. Kita bersiap siaga. Kita sambut kedatangan musuh. Jika kita berumur panjang, akan kita saksikan kemenangan kita. Jika kita kalah dan gugur, berarti syahid. Tetapi dengan kesigapan Lindu Aji, dia pun mempersiapkan pasukan dari pejuang Islam untuk berperang melawan kompeni. Dengan tekad yang kuat perang melawan koloni, pasukan yang dipimpin Lindu Aji pun memenangkan peperangan tersebut. Walaupun korban dari pasukan Islam berjatuhan,